Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja yang kita hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi, Bapak Muhammad Teguh Berlian MITI, dan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nailul Husni, Muhammad Nabil, Dita Ramadhani, Syaiful Mar'i, Nasiwa Aidila Kasturi, serta Melani Nur Azizah. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas akhir kelompok kami tentang penyusunan dokumen project plan yang bakal dijelaskan oleh rekan-rekan sekalian yang dimulai dari Saudari Melani. Kepada Saudari Melani dipersilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Nah, jadi kenapa kami memilih proyek sistem pelacakan dan pemantauan sampah berbasis IoT ini? Simpelnya, kita berangkat dari masalah yang sering terjadi di kota-kota besar, yaitu pengelolaan sampah yang belum efisien. Nah, coba kita bayangin, seringkali petugas kebersihan itu keliling kota buat angkut sampah, tapi mereka cuman tebak-tebakan aja. Kadang mereka datang ke TPS, ternyata tong sampahnya masih kosong atau kebalikannya, tong sampah udah, meluap dan bau, tapi truk pengangkutnya belum datang-datang. Akibatnya apa? Waktu jadi terbuang, bensin habis, dan biaya operasional jadi bengkak cuman buat ngecek tong sampahnya aja. Nah, karena sekarang zaman sudah canggih dan banyak kota lagi gencar menuju konsep smart city, kenapa kita nggak manfaatin teknologi IoT atau Internet of Things? Nah, dengan IoT ini kita bisa bikin sistem yang ngasih tahu kondisi sampah secara real time. Jadi pengelolaannya bisa jauh lebih modern, akurat, dan nggak buang-buang waktu lagi. Lanjut slide selanjutnya. Lanjut slide selanjutnya. Nah, eh, selanjutnya apa sih tujuan dari proyek yang kita bangun ini? Secara garis besarnya tuh ada 4 poin. Yang pertama tuh ada monitoring real time. Nah, kita mau pasang sensor IoT di tempat sampah. Tujuannya biar kita bisa pantau kapasitas sampah detik itu juga. Jadi, ketahuan mana yang penuh, mana yang kosong. Poin yang kedua itu optimasi rute pengangkutan sampah. Data dari sensor tadi bakal nyambung ke aplikasi petugas kebersihan. Jadi, sistem bakal ngasih tahu rute jalan paling optimal. Petugas cuma perlu datang ke lokasi yang sampahnya beneran penuh. Jadi, kerjanya lebih cepat dan lebih cerdas. Yang ketiga tuh dashboard analitik untuk admin. Kita sediain dashboard web buat admin atau pemerintah kota. Di sini mereka bisa lihat data analitik lengkap buat mempermudah pengambilan keputusan. Nah, poin yang terakhir tuh efisiensi operasional pengangkutan hingga 30%. Tujuan akhirnya adalah dampak nyata, yang dimana kita menargetkan sistem ini bisa memangkas waktu pengangkutan sampah hingga 30%. Jadi, kota lebih bersih, kerjaan lebih cepat, dan biaya lebih hemat. Mungkin hanya segitu dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Melani yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya itu dipaparkan oleh Saudari Nasiwa. Kepada saudari tersebut dipersilakan. Oh, baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan batasan dan cakupan kerja dalam proyek ini agar hasil yang dicapai sesuai dengan ekspektasi stakeholder, dan ruang lingkup kita terbagi menjadi 5 pilar utama. Yang pertama ada perangkat IoT, mencangkup pengadaan dan perakitan sensor tingkat kepenuhan sampah hingga mikrokontroler sebagai otak perangkat. Yang kedua ada backend dan API, pembangunan infrastruktur server, database, dan jembatan komunikasi data agar sistem dapat berjalan secara terintegrasi. Yang ketiga ada aplikasi mobile, pengembangan aplikasi khusus untuk
petugas lapangan yang memberikan rute pengangkatan optimal secara real time. Yang keempat, ada dashboard web, platform monitoring untuk administrator, pemerintah daerah, guna memantau sebaran data dan laporan analitik. Yang terakhir ada pengujian dan implementasi dan pelatihan, memastikan sistem bebas dari bug dan menginstalnya di lokasi fisik, serta melatih petugas dan admin agar mampu mengoperasikan sistem dengan baik dan benar. Selanjutnya yaitu jadwal project. Mengenai ini, masa project akan dilaksanakan dengan parameter berikut. Durasi dan periode proyek berlangsung selama 109 hari kerja dimulai dari 6 Januari hingga 6 Juni 2025. Metode, kami menggunakan Microsoft Project untuk manajemen tugas dan sumber daya. Model pengembangan kami menerapkan model waterfall, di mana setiap fase harus diselesaikan secara berurutan, mulai dari perencanaan hingga penutupan untuk memastikan kualitas di setiap tahapannya. Selanjutnya, kita akan membahas Work Breakdown Struktur atau WBS. Jadi, sekarang kita masuk ke bagian teknis yang mendasari seluruh jadwal kita. Di sini kami membagi proyek menjadi 7 fase utama dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama ada inisiasi. Tahap awal untuk menyelaraskan tujuan, kami melakukan identifikasi kebutuhan melalui USER, Pemda, petugas, dan analisis kelayakan seperti teknis, biaya operasional, dan biaya penetapan hingga struktur tim dan penyusunan project charter sebagai dokumen legalitas proyek. Yang kedua, ada analisis dan desain. Kami menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Secara teknis, kami merancang arsitektur IoT, back-end, UI/UX aplikasi mobile, serta menentukan tumpukan teknologi atau framework pada platform di server yang akan digunakan. Pada bagian ketiga, bagian pengadaan, fase ini kritikal karena melibatkan hardware fisik. Kami melakukan pengadaan perangkat IoT dari sensor ESP23 dan box panel, dan infrastruktur IT seperti cloud server serta perangkat networking. Lalu pengembangan sistemnya, ini adalah tahap eksekusi teknis paralel yang dibagi menjadi IoT, pembuatan framework, dan perakitan fisik. Pada backend, implementasi database dan API root optimal. Pada aplikasi dan web, pembuatan modul, autentikasi, peta rute, monitoring TPS, hingga sistem laporan grafis. Pada bagian pengujian, kami melakukan uji coba menyeluruh mulai dari testing IoT device, pengujian backend, hingga aplikasi. Proses diakhiri dengan user acceptance test atau UAT untuk memastikan sistem diterima oleh pengguna akhir. Pada bagian yang implementasi dan pelatihan, instalasi perangkat dilakukan di lapangan. Selain itu, kami juga melakukan pelatihan intensif bagi petugas kebersihan dan admin sistem, serta menyusun dokumentasi teknis dan manual pengguna. Pada bagian penutup, proyek diakhiri dengan evaluasi akhir, serah terima sistem secara formal, dan penutup administrasi. Setiap paket kerja atau work package terkecil dalam WBS ini telah kami petakan ke dalam Microsoft Project sebagai task dan memiliki durasi dan ketergantungan atau dependencies antar tugas. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Nasiwa yang sudah memaparkan materi di bagiannya. Selanjutnya itu ada materi yang akan dipaparkan oleh Saudara Saipul. Kepada saudara tersebut, dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan critical path. Jadi, critical path pada sistem pelacakan dan pemantauan sampel berbasis IoT ini ada sekitar 8 critical path. Jadi, critical path itu adalah rangkaian aktivitas yang tidak memiliki slack. Keterlambatan satu aktivitas sejarah ini langsung menunda proyek secara keseluruhan.
Nah, urutannya itu ada yang pertama itu analisis kebutuhan sistem. Nah, di sini tuh menjadi dasar seluruh desain dan pengembangannya. Yang kedua itu perencanaan arsitektur sistem IoT. Di sini itu untuk aktivitas lain tidak bisa dimulai tanpa desain ini. Yang ketiga itu pengadaan dan konfigurasi perangkat IoT, meliputi sensor dan lainnya. Yang selanjutnya itu ada pengembangan back-end dan database, yaitu back-end menjadi pusat komunikasi seluruh sistem. Dan selanjutnya itu integritas perangkat IoT dengan back-end. Tahap paling krusial karena menentukan sistem berjalan atau tidak. Selanjutnya bergantungan langsung pada pengembangan dashboard dan aplikasi monitoring, bergantung langsung pada keberhasilan integrasi data. Selanjutnya itu pengujian sistem terintegritas, end-to-end testing. Nah, di sini itu tidak bisa dipercepat tanpa mengurangi kualitas. Dan yang terakhir itu development dan dokumentasi akhir project. Di sini itu implementasi akhir dan penyusunan laporan serta materi presentasi. Jadi, secara ringkas itu critical path ini, proyek ini dimulai dari analisis kebutuhan, desain arsitektur, setup IoT, pengembangan back-end, integrasi sistem, pengembangan dashboard, pengujian, hingga development akhir. Selanjutnya itu ada anggaran proyek. Di anggaran proyek ini ada komponen biaya, ada administrasinya itu biaya tenaga kerja, alat dan infrastruktur. Administrasinya 359.200.000 dan cadangan risiko manajemen. Nah, di sini ada 140.800.000. Total anggaran itu pas di angka 500 juta. Nah, untuk di biaya tenaga kerja dan alat dan infrastruktur ini, di sini itu sudah mencakup masalah alat seperti alat IoT, komputernya, alat-alat yang lainnya. Sedangkan di infrastruktur ini misalnya masalah server dan masalah yang lainnya. Sedangkan kenapa kami ngambil di cadangan risiko ini 140 juta? Nah, di sini itu mana tahu ada kekurangan dana dari tenaga kerja, alat atau infrastruktur. Makanya kami banyakkan di 148 juta ini untuk mengcounter dari permasalahan itu. Dan kenapa di sini tidak ada pengembangan? Pengembangan itu sudah masuk di dalam biaya 359.200.000 karena di biaya tenaga kerja itu udah salah satu pengembangan juga. Mungkin sekian dari presentasi saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Saipul. Selanjutnya itu bakal dijelaskan oleh Saudara Nabil. Kepada saudara tersebut dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja peran yang berkontribusi pada proyek ini, di mana pada proyek tim ini terdiri dari 10 posisi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan proyek ini. Nah, yang pertama yaitu project manager, di mana project manager ini bertanggung jawab mengelola keseluruhan proyek, mengkoordinasikan tim, mengendalikan jadwal dan anggaran, serta menjadi penghubung utama dengan stakeholder. Nah, yang kedua yaitu IoT engineer, di mana IoT Engineer ini mengembangkan firmware, merakit dan menguji sensor IoT, dan memastikan data lapangan dapat dikirim secara real time. Nah, yang ketiga yaitu back-end developer. Nah, back-end developer sendiri yaitu membangun database dan API, dan mengelola pengolahan data sensor, serta menyediakan layanan rute optimal untuk aplikasi dan dashboard. Nah, yang keempat yaitu mobile app developer. Nah, mobile app developer ini mengembangkan aplikasi mobile yang digunakan petugas kebersihan untuk memantau kapasitas sampah dan menentukan rute pengangkutan. Nah, selanjutnya yaitu web developer. Nah, pada web developer ini mengembangkan dashboard web untuk administrator, termasuk fitur monitoring, visualisasi data, dan juga laporan. Nah, selanjutnya yaitu UI UX designer, di mana pada posisi ini merancang tampilan dan alur pengguna aplikasi agar mudah digunakan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, selanjutnya yaitu QA tester. Nah, pada QA tester ini mereka melakukan pengujian sistem untuk memastikan seluruh fungsi berjalan dengan baik sebelum sistem diimplementasikan. Nah, selanjutnya yaitu sistem administrator. Nah, sistem administrator ini mengelola server, jaringan, keamanan sistem agar aplikasi dan layanan tetap stabil saat beroperasi. Selanjutnya yaitu project manager. Nah, project manager ini atau project owner itu sebagai pemilik proyek yang menetapkan kebutuhan bisnis, menyetujui milestone yang penting, dan menerima hasil proyeknya nantinya.
Kemudian ada pun tim proyek salah satunya yaitu memberi perwakilan pemerintah daerah di sini sebagai stakeholder, di mana kami di sini memasukkan perwakilan pemerintah daerah sebagai stakeholder karena mereka juga memiliki kepentingan dalam tim proyek gitu ya, sebagai salah satu bentuk memberi pendapat atau saran gitu untuk sistem yang dikembangkan, di mana pada perwakilan pemerintah daerah ini memberikan masukan kebutuhan operasional, terlibat dalam UAT, dan juga mengevaluasi serta menerima sistem yang diimplementasikan nantinya gitu. Oke, lanjut. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang RACI Matrix. Nah, sebelum itu kita perlu ketahui dulu nih apa yang dimaksud dengan RACI Matrix. Nah, RACI Matrix itu sendiri yaitu adalah alat dalam project management yang digunakan untuk memetakan peran dan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat dalam aktivitas proyek. Nah, RACI ini yaitu adalah sebuah tabel yang memvisualisasikan apa saja aktivitas serta peran yang terlibat dalam tabel ini tersebut. Itu. Nah, RACI ini diisi oleh beberapa huruf, yaitu diantaranya R atau responsible. Nah, responsible ini yaitu adalah siapa yang mengerjakan tugas secara langsung. Kalau A, yaitu adalah accountable atau penanggung jawab akhir, yaitu siapa yang bertanggung jawab penuh dan memberi persetujuan akhir. C, yaitu consulted, yaitu adalah pihak yang dimintai masukan atau pendapat. Sedangkan I, yaitu informed, atau pihak yang hanya perlu diberitahu perkembangannya. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada tabel atau metrik RACI ini, di sini ada tahapan yang pertama yaitu perencanaan proyek, di mana project manager memiliki posisi sebagai responsible atau yang pihak yang bertanggung jawab. Sedangkan project owner dan stakeholder itu accountable atau pihak yang memiliki tanggung jawab. Untuk yang project manager ini adalah responsible atau pelaksana dari perencanaan proyek. Sedangkan project manager dan stakeholder yaitu yang bertanggung jawab. Nah, pada tahap selanjutnya desain arsitektur dan sistem. Di sini yang bertanggung jawab adalah project manager serta yang melakukan pelaksanaan yaitu IoT engineer, back-end developer, dan UI UX engineer. Nah, di sini consulted itu termasuk dalam UI UX designer, sistem administrator, dan project owner serta stakeholder yang nanti akan memberikan saran atau pendapat kepada yang melakukan responsible atau yang melakukan pelaksanaan dalam mengembangkan desain arsitektur sistem. Nah, selanjutnya yaitu pengadaan sensor IoT, di mana project manager di sini memiliki tanggung jawab. Dan juga yang melakukan pelaksanaannya di sini yaitu IoT engineer, yang di mana nantinya sistem administrator, project owner, dan stakeholder itu memberikan saran kepada pengadaan sensor IoT ini. Nah, selanjutnya yaitu adalah tahap pengembangan firmware IoT, di mana di sini IoT engineer tetap melakukan pelaksanaan atau responsible yang nantinya diberi saran oleh project manager. Nah, selanjutnya yaitu tahapan selanjutnya integrasi backend dan IoT, di mana di sini IoT engineer dan backend developer itu sebagai responsible atau yang pihak yang melakukan pelaksanaannya nantinya. Kemudian project manager dan juga sistem administrator akan bertugas sebagai memberikan masukan dan juga pendapat. Nah, selanjutnya pada desain aplikasi mobile, di sini yang menjadi responsible yaitu back-end developer dan UI UX designer, serta mobile app developer nantinya mengembangkan aplikasi mobile untuk sistem yang kita rancang. Nah, pada tahap selanjutnya yaitu pengujian sistem. Nah, di sini yang melakukan pelaksanaan yaitu QA tester, serta nantinya project manager, IoT engineer, back-end developer, dan UI UX designer, serta mobile app developer dan web developer ini nanti memberikan pendapat atau masukan agar nantinya pengembangan selanjutnya ini dapat dilakukan improvisasi gitu setelah dilakukan ujinya testing. Gitu. Nah, pada tahapan selanjutnya yaitu di sini implementasi dan pelatihan, di mana project manager di sini sebagai responsible dan juga sistem administrator menjadi diposisikan sebagai responsible atau pelaksana yang nanti akan
dia dimintai masukan atau pendapat oleh IoT engineer, backend developer, UI/UX designer, QA tester, mobile app developer, dan juga web developer. Nah, terakhir yaitu pada saat serah terima, di mana pada saat serah terima ini, project manager berposisi sebagai responsible atau pelaksananya, dan juga sistem administrator sebagai maaf, ini kayak ini apa ya? Oh enggak, sistem administrator ini juga termasuk ke dalam irresponsible ya, R. Gitu ya. Dan juga untuk owner project ini inisiasikan sebagai accountable atau yang pihak yang bertanggung jawab dalam serah terima ini, serta C nantinya atau stakeholder nanti ini akan melakukan memberikan pendapat masukan kepada owner project serta project manager nantinya untuk pengembangan sistem selanjutnya. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Saudara Nabil yang sudah memaparkan materinya. Materi selanjutnya itu akan dipaparkan oleh Saudari Dita. Kepada Saudari Dita, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu manajemen risiko. Yang pertama ada risiko kerusakan sensor. Risiko ini dapat terjadi karena sensor IoT ditempatkan di lapangan dan terpapar lingkungan seperti cuaca dan benturan. Dampaknya adalah data kapasitas sampah menjadi tidak akurat. Untuk mengatasinya, tim menyiapkan perangkat cadangan serta melakukan pengujian sensor sebelum instalasi. Yang kedua ada risiko keterlambatan pengadaan. Keterlambatan pengadaan perangkat IoT dapat menghambat proses pengembangan dan integrasi sistem. Oleh karena itu, mitigasi yang dilakukan adalah dengan menyiapkan vendor alternatif serta menambahkan buffer waktu pada jadwal proyek. Yang ketiga, ada risiko gangguan jaringan. Gangguan jaringan dapat menyebabkan data dari sensor tidak terkirim secara real-time ke server. Untuk meminimalkan dampaknya, sistem dilengkapi dengan mekanisme retry data seperti monitoring koneksi jaringan secara berkala. Yang keempat, ada risiko perubahan kebutuhan. Perubahan kebutuhan dari stakeholder dapat menyebabkan penambahan ruang lingkup proyek dan biaya. Risiko ini dikendalikan melalui penerapan change control, di mana setiap perubahan harus melalui persetujuan project manager dan project owner. Selanjutnya yaitu manajemen komunikasi. Yang pertama terdapat rapat mingguan. Rapat mingguan dilakukan untuk memantau progres proyek, membahas kendala yang dihadapi, serta menyusun rencana kerja selanjutnya agar proyek tetap berjalan sesuai jadwal. Yang kedua adalah laporan progres. Laporan progres disusun secara berkala untuk memberikan informasi resmi mengenai perkembangan proyek, capaian yang telah diraih, serta permasalahan yang perlu ditindaklanjuti. Yang ketiga ada media komunikasi. Media komunikasi yang digunakan meliputi WhatsApp untuk koordinasi harian, email untuk komunikasi formal, dan pengiriman laporan, serta Google Meet untuk pelaksanaan rapat daring. Yang keempat ada project manager sebagai pengendali komunikasi. Project manager bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh alur komunikasi, memastikan informasi tersampaikan dengan jelas, serta menjadi penghubung utama antara tim proyek dan stakeholder. Sekian penjelasan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Dita yang sudah menjelaskan atau memaparkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu akan dipaparkan oleh saya sendiri, itu tentang manajemen pengadaan, di mana terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu terdiri dari perangkat IoT, yang terdiri dari sensor, IPS P32, serta box. Yang kedua itu ada infrastruktur IT, terdiri dari software cloud sama jaringan. Yang ketiga yaitu ada pengadaan yang dimulai dari bulan April
sampai bulan Mei 2025, di mana pengadaan ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari perangkat IoT utama, kemudian diikuti oleh pengadaan infrastruktur IoT, IT untuk mendukung tahap pengembangan dan pengujian sistemnya. Selanjutnya itu ada evaluasi vendor yang terdiri dari harga, kualitas, waktu, serta reputasi. Di mana keempat hal ini itu sudah disesuaikan dengan gimana hasil project yang bakal kita selesain atau kita finishin. Materi yang selanjutnya itu tentang penutup, di mana di sini itu bakal ada hasil dari materi atau pencapaian dari pencapaian atau kayak hasil dari diskusi kami, dari materi kami, yaitu terdiri dari project ini layak secara teknis dan finansial. Dia juga mendukung secara smart city, serta sistemnya itu scalable, scalable dan siap diimplementasikan. Baiklah, cukup sekian materi dari kelompok 5. Jika ada kata-kata yang kurang dipahami atau penjelasan kami yang kurang dimengerti, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.